Jangan buang lagi kebahagiaanmu yang telah engkau miliki karena percaya kepada Yesus sebagai Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil Minggu Biasa ke-21 diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Di sini Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengan demikian, Petrus adalah murid yang otoritasnya di dalam gereja diakui di dunia ini dan diteguhkan di surga oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apa arti semuanya ini? Otoritas yang diberikan Yesus kepada Petrus didahului oleh pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia dan Yeremia. Tentu mereka yang disebutkan ini bukanlah orang sembarang. Yohanes Pembaptis misalnya, dia adalah nabi terakhir perjanjian lama menuju perjanjian baru. Peristiwa kelahirannya juga ajaib dan unik. Ayahnya mendapat pemberitahuan dari malaikat tentang kelahirannya. Ibunya bahkan sudah mati pucuk. Injil Matius menulis bahwa semua yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang tampil lebih besar daripada Yohanes. Ia dengan lantang mewartakan kebenaran, bahkan melawan Raja Herodes. Kepada Herodes dia berkata, "Tidak layak engkau mengambil istri saudaramu." Dan itu yang membawa dia kepada kematian. Nabi Elia adalah seorang nabi besar yang gigih melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Dan pada akhir hidupnya ia diangkat ke surga dari kereta berapi dan kuda berapi dalam angin badai. Kita bisa baca itu dalam kitab kedua Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Hanya Elia dan Henok yang diangkat ke surga di dalam perjanjian lama. Dan tentang Henok ini Anda bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Bagaimana dengan Yeremia? Yeremia juga adalah seorang nabi besar. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Yeremia taat kepada Allah, tidak takut menyatakan kebenaran, melayani sesama dengan penuh kasih, dan tidak pantang menyerah. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, jauh lebih besar daripada Nabi Elia, jauh lebih besar daripada Nabi Yeremia. Mari kita melihat apa arti anak manusia di dalam bacaan Injil hari ini.
Memang saudara-saudari yang terkasih, orang yang tidak beriman Kristiani dengan gampang menafsir ayat ini dan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah tetapi manusia biasa saja. Ya, saudara, kalau orang yang sudah tidak percaya, apalagi dibarengi dengan kebencian, hal-hal lain tidak ada lagi di kepalanya kecuali yaitu apa yang dipikirkannya. Tidak melihat lagi ayat-ayat lain, tidak melihat lagi bukti-bukti otentik lainnya. Nah, yang dimaksudkan dengan anak manusia dalam Injil hari ini adalah mau menunjukkan kemanusiaan Yesus. Yesus sebagai manusia, tetapi manusia yang istimewa, lain daripada manusia yang lain. Yesus juga adalah Allah. Melalui inkarnasi ia menjadi manusia sama seperti kita, kecuali di dalam dosa. Dan setelah menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini, ia naik ke surga sebagai Allah Putra dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Kembali dalam perumpamaan Henokh, anak manusia adalah tokoh supernatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman. Dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dikatakan, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya." Jadi Yesus adalah anak manusia yang lahir dari Santa Perawan Maria oleh Roh Kudus. Allah Bapa sendiri berkata kepadanya, "Inilah putraku yang terkasih, hanya kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi apa lagi yang kita ragukan? Jangan peduli dengan logika orang yang tidak beriman, yang dilandasi oleh iri hati dan benci. Seperti Petrus kita mengakui, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kepada Petrus dan kita semua yang mengakui Yesus sebagai Allah, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi jangan buang lagi kebahagiaanmu yang telah engkau miliki karena percaya kepada Yesus sebagai Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kepada Petrus karena imannya Yesus mengatakan, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di sorga." Kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus ini dilanjutkan kepada paus, para uskup, dan para imam, para pastor, hingga sekarang ini. Kuasa untuk mengadakan sakramen-sakramen sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan kita umat manusia. Kuasa untuk mengampuni dosa melalui sakramen pengampunan dosa. Kuasa untuk menghadirkan Yesus dalam Ekaristi Kudus. Semua itu menjadi sarana keselamatan bagi kita di dunia ini dan di sorga kelak. Inilah kekayaan iman Kristiani, saudara-saudari terkasih.
Janganlah Anda kembali jatuh miskin dalam iman dan mengkerdilkan jiwa Anda dengan meninggalkan iman Kristen. Yesus mengajarkan kita untuk mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu perintah utama. Perintah kedua sama pentingnya dengan perintah yang pertama, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak mengajarkan Anda untuk membunuh, meski itu musuh sekalipun atau berbeda keyakinan denganmu. Karena dengan membunuh, Anda mengkerdilkan jiwa Anda. Ingat, hanya Tuhan yang memberi kehidupan, dan hanya Tuhan pula yang berhak mengambil kehidupan itu dari kita manusia. Yesus juga berkata, "Aku menghendaki supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan." Luar biasa, saudara-saudari. Dia juga berkata, "Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di sorga adalah sempurna." Kiranya ini juga menjadi penghayatan iman kita melalui Injil yang kita renungkan pada hari ini. Kita mau membaharui komitmen kita kepada Yesus, bahwa kita mau percaya kepadanya. Kita mau melakukan apa saja yang diajarkannya, apa saja yang diperintahkannya. Karena kita tahu apa yang diajarkannya, apa yang dimintanya, apa yang diperintahkannya adalah hal-hal yang sangat berguna, hal-hal yang sangat baik. Dan itu yang menyelamatkan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Marilah sekarang saudara-saudari yang terkasih, kita hening sejenak. Kita mendoakan di dalam hati kita doa komuni batin, agar kita sekarang juga dipersatukan dengan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan menyertai kita dan memberikan berkat dan rahmat-Nya yang kita butuhkan